Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib, kita lanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu masih berkisar dhamir muttasil. Di mana dhamir muttasil yang bersambung dengan fiil, yaitu ada dua macam, ada baris dhamir yang zahir, nampak, nyata. Yang kedua, dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Pertemuan lalu kita baru pada fi'il madhi. Ada dua tempat, dhamir mustatir dua tempat. Ini dia, darasa dan darasat, huwa dan hiya. Selainnya adalah dhamirnya baris. Kalau ini apa? Mustatir tersembunyi, dan ini adalah baris, nampak dhamirnya. Baik, selanjutnya adalah fi'il mudhari. Perhatikan, fi'il mudhari yaitu kata kerja menunjukkan sedang, bisa digunakan untuk akan datang. Ya. Nah, sekarang mana saja dhamir yang mustatir? Ya. Ini yang kita ketahui dulu. Setelah kita mengetahui dhamir mustatir tersembunyi pada fi'il, maka yang lainnya ada dhamir baris. Yang pertama adalah bentuk kata yang pertama. Sama dengan fi'il madhi. Apa dhamirnya? Dhamirnya huwa. Dia. Yadrusu, berarti dia sedang belajar. Ya'kulu, dia sedang makan. Kemudian apa? Yusafiru, dia sedang safar. Yanamu, dia sedang istirahat atau tidur. Dia apa? Laki-laki. Kemudian yang kedua adalah terdapat pada tadrus. Nah, apa dhamirnya? Juga dia. Tapi dianya apa? Hiya. Iya, dia perempuan. Iya, tadrusu. Nah, kalau laki-laki pakai iya di awal, huruf mudhara'anya menunjukkan, huruf mudhara' adalah huruf yang menunjukkan fi'il mudhari'. Kalau untuk wanita pakai ta. Nah, pakai ta di awal. Kalau fi'il madhi, ta-nya di akhir, tapi bersukun. Kalau mudhari', ta-nya di awal, tentu berharakat bukan sukun. Tadrusu. Nah, begitu juga fi'il apa saja nanti. Nanti kita coba ambil contoh-contoh lain ya. Kemudian yang ketiga adalah tadrusu juga. Apa dhamirnya? Dhamirnya anta. Apa arti anta? Engkau laki-laki, anta. Jadi pada kata tadrus ada makna anta di sini. Perhatikan, ini ada kesamaan. Sama-sama bentuk. Ta di awal, ini ta di awal. Di sini hiya, di sini anta. Nah, untuk membedakan bagaimana? Membedakannya kalau sudah masuk dalam kalimat. Kalau belum masuk dalam kalimat, maka kedua-duanya bisa. Tadrusu bisa dia, bisa kamu laki-laki. Nah, bisa dia, bisa kamu. Dia perempuan atau kamu laki-laki. Kalau itu belum masuk dalam kalimat. Ya. Tapi kalau sudah masuk dalam kalimat, maka bisa dibedakan. Maksudnya apa? Engkau kah atau dia wanita. Baik, contohnya at-talibatu tadrusu. Nah, berarti itu dia wanita. Kalau anta tadrusu, hal tadrusu, anta hal tadrus, berarti apa? Engkau di situ maknanya. Ini yang ketiga. Jadi satu, wahid, isnan, salasa. Yang keempat, adrusu. Apa dhamirnya? Ana. Dhamirnya ana. Dhamirnya ana. Adrusu. Arti adrusu ana, saya. Nah, ini pakai hamzah di awal. Menunjukkan saya, hamzah di awal. Insyaallah ini sebagai apa? Tanda saja untuk memudahkan. Ingat. Hamzah di awal. Adrusu. Diakhiri dengan apa? Dhamma. Akulu. Ashrabu. Usafiru. Anamu. Berarti itu saya artinya. Nah, di mana makna saya? Ada dalam kata kerja itu. Adrus. Kemudian terakhir adalah nadrusu. Bimakna nahnu. Nah, kami. Jadi kalau pada fi'il mudhari, dhamirnya nahnu tersembunyi. Tapi kalau fi'il madhi, dhamirnya baris, nyata. Nah, di sini. Kalau di sini adalah nahnu. Dari mana tahu nahnu? Di awalnya nun. Nah, ini sebagai apa? Memudahkan aja untuk mengingatkan. Ketika mudhari'nya awal nun,
Baru nahnu. Nun bukankah nahnu ada nunnya? Nah, itu sekedar mengingatkan saja. Memudahkan untuk menghafal. Jadi, kalau hamzah berarti saya. Di sini ada ana, hamzah. Nahnu ada nun, berarti nahnu. Jadi nahnu nadrusu. Kami sedang belajar. Nusafiru. Kami sedang safar. Nah, yang tersembunyi ini, ada yang bisa diganti dhamir dengan apa? Dengan isim zahir, yaitu bukan kata ganti seperti nama orang. Ada dhamir yang tidak bisa diganti. Maka itu namanya apa? Nanti tidak ada namanya mustatir jawazan, istilahnya jawazan boleh atau boleh istitar, boleh diganti. Sedangkan mustatir wujuban ini tidak bisa diganti sama sekali. Tetap dhamirnya ada dalam fi'il. Mana itu? Nah, yang dua ini, huwa dan hiya ini mustatir jawazan. Jawazan. Kenapa? Karena dhamirnya bisa diganti dengan isim zahir. Contohnya, contoh Ahmad, ya kan? Ahmadu yadrus. Ahmadu yadrus. Taib. Adakah dhamir di sini? Ada. Huwa. Sebagai fa'il pelaku kembali kepada Ahmad. Jadi pelaku ini bukan di dalam tata bahasa Arab, ya, pelaku itu harus setelah kata kerja. Setelah kata kerja. Kalau seandainya hakikatnya dia pelaku tapi letaknya di awal, itu bukan fa'il, bukan pelaku. Itu dikatakan subjek. Nah, kalau gitu mana fa'il sini? Fa'ilnya tetap dhamir mustatir huwa. Nah, kemudian kita balik. Yadrusu. Maknanya sama saja nih. Yadrusu Ahmad. Nah, ketika kita sebutkan isim sebagai pelaku setelah kata kerja, berarti Ahmad pelaku. Adakah dhamir dalam sini? Nggak ada lagi. Nah, dhamir tidak ada lagi di sini. Nggak ada di sini. Sudah diganti oleh isim, namanya isim zahir. Isim zahir adalah isim yang asli, bukan kata ganti. Baik itu nama orang atau kata benda. Yadrusu Ahmad. Apa maknanya? Ahmad yadrus. Ahmad sedang belajar. Dia sedang belajar Ahmad. Sama saja maknanya, hakikatnya sama saja. Nah, ini dikatakan dhamirnya mustatir sini adalah jawazan. Boleh. Kenapa? Bisa diganti oleh isim, bukan kata ganti zahir. Demikian juga hiya. Contoh. Zainab. Zainabu. Kenapa Zainab? Zainabu. Tastarihu. Tastarihu. Sedang istirahat. Nah, Zainabu tastarih. Tastarihu ini fi'il mudhari. Nah, pakai ta, kenapa dia wanita? Taib, adakah dhamir di sini? Ada. Takdirnya apa? Hiya, dhamirnya hiya. Sebagai fa'il. Iya, dia. Jadi Zainab sedang istirahat. Kalau terjemahkan letterleknya, Zainab sedang istirahat dia. Nah, tapi tentu terjemahan tidak bagus. Nggak perlu disebutkan lagi karena sudah disebutkan hakikatnya pada di awal si Zainab. Kan Zainab juga yang istirahat kan. Tapi tentu ini tidak bisa dikatakan pelaku. Ini subjek. Pelaku itu setelah kata kerja. Kalau itu mana pelakunya? Dhamir, kata ganti. Di mana dhamirnya? Mustatir. Tapi kalau kita balik, tastarihu. Tastarihu Zainabu. Zainabu. Adakah pada kata tastari ada dhamir seperti ini? Nggak ada lagi. Kenapa? Karena sudah diganti oleh isim zahir namanya. Jadi apa maknanya? Zainab sedang istirahat. Jadi nggak bisa kita kata ada dhamir hiya nih. Telah istirahat dia. Telah istirahat dia. Zainab. Enggak. Telah istirahat si Zainab. Inilah pelakunya Zainab. Nah, istitar di sini adalah apa? Dia jaiz, boleh istitar, bukan wajib. Karena bisa diganti oleh isim zahir. Sedangkan wajib nggak bisa diganti. Kita lihat contoh
dhamir anta tadrusu. Baik, tadrusu. Ya. Anta tadrusu. Baik, tadrusu. Anta tadrus. Tadrus saja, nggak perlu pakai anta juga boleh. Atau kita pakai anta lah. Anta tadrusu. Nah, anta tadrusu. Engkau sedang belajar. Ini jumlah ismiyah. Ini anta bukan fa'il. Anta itu subjek. Mubtada. Mana beritanya? Tadrusu, sedang belajar. Siapa sedang belajar? Kamu. Nah, di sini mana fa'il tadrusu? Anta. Mustatir, tersembunyi. Sama seperti ini juga. Tersembunyi, anta. Tapi tersembunyi apa? Ini wajib. Tidak bisa diganti. Coba kita balik. Nah, sekarang fi'ilnya seperti ini. Tadrusu. Tadrusu. Nah, anta, pakai anta. Apakah anta di sini fa'il daripada tadrus? Tidak. Fa'ilnya tetap ada dalam kata tadrus. Takdirnya anta. Nah. Anta di sini benarkah? Bahasanya benar. Tapi bukan fa'il. Tapi itu litakid. Menguatkan. Jadi ini pengulangan. Jadi ada anta dalamnya. Diulang kembali. Anta. Berarti apa? Itu sebagai penguat. Bukan fa'il. Nah. Jadi apa? Jadi kata anta tidak bisa diganti. Walaupun diganti dengan menampakkan dhamir di sini bukan pelaku. Berbeda ini. Kalau ini sebagai pelaku. Nah, ini saja tidak bisa dijadikan fa'il, ya. Padahal sama-sama dhamir nggak bisa dijadikan fa'il. Ini status hukum sebagai taukid, menguatkan tadrusu anta. Nah, apatah lagi diganti dengan isim zahir, kan nggak bisa. Tadrusu anta, karena kamu namanya si Ahmad. Tadrusu Ahmad. Ahmad sebagai apa? Pelaku. Ya. Sini saja biar nggak terhapus. Iya. Lalu kita kata apa? Ini. Tastarihu Zainab. Lalu tadrusu. Kamu laki-laki. Tadrusu Ahmad. Nah, namanya si Ahmad. Sebagai fa'il. Ini salah. Khata'. Nggak bisa. Karena ini orang adalah kedua. Kalau Ahmad orang ketiga. Nggak bisa diganti. Ini dikatakan apa? Dikata apa? Dhamirnya mustatir. Tersembunyi. Demikian juga ana dan nadrus. Sama seperti ini. Hukum seperti ini. Tidak bisa diganti dengan isim zahir. Dia tetap dhamirnya tersembunyi. Pada fi'il dikatakan mustatir wujuban. Baik, demikian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.